Oke, dan ini sudah memasuki hari keempat, tanggal 16 Desember. Ini rumusnya campur, aduk, ukur ya. Seperti itu. Masukin lagi. Oke, selanjutnya kita nyiram ya. Nah, ini sudah. Nah, kayak gini, Jen. Hasil kita harus mengawali lagi dari awal persemaiannya gara-gara si maling. Tumbuhan sama habis terserap sama matahari, jadi lebih condong diganti. (30 Desember). Jadi waktunya saat ini memasuki waktu pindah tanam ya. Oke, yang sudah daun 4 ini potong begini. Ini bisa langsung ditaruh sini. Aduh. Oke, ternyata ini water level airnya yang di bak penampungannya sudah turun banyak karena memang ada kendala dalam ini ya, sambungan-sambungan pipanya seperti di sini. Nah, seperti ini. Siap. Lalu tunjukkan angkanya ke sini. Hold berapa? 700? Coba lihatin di sini. Coba lihat. Bagaimana dengan pertumbuhan yang di sini? Kita akan lihat satu persatu perkembangannya. Kita akan melihat perkembangannya satu persatu. Di rak pertama, pertumbuhannya cukup bagus ya, besar-besar seperti ini. Ini juga dipindahan dari bawah. Ada daun yang melintir seperti ini. Selagi dia hanya bersifat individu, itu bukan, dan tetap berwacana sehat. Seperti sehatnya tanaman-tanaman ini yang ada di rak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki Sabtu per 23 Juli 23 Januari 2021, bertepatan dengan mulai penanaman si apa namanya tadi kemarin tuh sayur di hidroponik kita yang dimulai dari semenjak 23 Desember tahun lalu. Dan kini saatnya momentum kita panen raya, bukan panen raya ya, sekedar untuk mencicipin saja. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini adalah pertanggal 23 Januari, tepatnya berselang sebulan semenjak dari penanaman pembibitan ini ya. Dan ini sesuai rekomendasi adalah dia sudah cukup momen untuk dipanen. Jadi kita akan melakukan beberapa pemanenan sayur, diantaranya sawi ini dan si tunggal kangkung. Seperti apa rasanya nanti akan diolah menjadi tumis. Kita lihat ya prosesnya. Jadi kita akan ambil yang bentuknya masih agak jelek. Ini mana lagi kita? Kangkungnya potong juga ya. Ini juga. Dan kita akan bikin coba jadi sayur ya. Mana lagi? Di atas ya. Hah? Di atas. Atas. Udah yang kuningan. So. Mana lagi? Ini juga. Oke, hop dulu. Nanti. Oke, jadi ini adalah bagian sayur yang akan kita olah jadi menu apa ya? Menu tumis jangan-jangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan tunggu lihat prosesnya dan hasilnya seperti apa. Oke, bagian awal dari tahap bikin tumis, sayur dicuci, layu jadinya, agak lama. Berikutnya potong pendek-pendek begini.
Dan permakluman untuk kangkung dia sedikit daunnya, karena memang ini baru percobaan ya, tahap awal. Kangkungnya daunnya beberapa kali kemarin dicopot, lalu diberikan ke ikan karena dijadikan media pakan ikan sekaligus uji coba. Tapi sih menurut beberapa rekan-rekan dari kelompok pemelihara hidroponik kemarin menjelaskan bahwa sayur ini cukup enak ya, karena samping juga dia daunnya berlembar-lembar kecil, agak beda dengan jenis kangkung lombok yang berdaun lebar. Dan cara masaknya katanya jangan terlalu lama saat digodok. Seperti apa nanti rasanya kita akan coba ya. Dan sementara untuk pilihan bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, lalu ada sepotong tomat, 1 cabai, dan bumbunya seperti ini ya, bisa menggunakan masako rasa sapi. Oke, potongan tumisnya, menu dasarnya, bumbu dasar sudah siap. Aneka bumbu, dan kita akan ditemani satu ini, biasa, menu tempe goreng. Dan naikkan sedikit minyak, lalu biarkan panas. Berikut masukkan bumbu. Dioseng-oseng sampai keluar aroma harumnya. Oke, menyusul potongan tomat dan cabai tadi. Setelah aroma rasa bawang putih dan bawang merahnya sudah sedikit menyengat. Wow. Selanjutnya biarkan dia mendidih. Nah, itu baru sedikit. Nah, yang kelihatan terkesan kaldu ini adalah masih minyak ya, bukan rasa bumbu masako tadi. Setelah siap baru masukkan sawi dan sedikit kangkung. Aduk sampai rata. Oke, setelah dirasa cukup, tekstur sayurnya sudah mulai melembek. Jadi masukkan bumbunya, silakan seperlunya saja ya, bukan satu bungkus. Hanya sebagai penyedap aromatik saja. Wow. Oh my god. Wow. Mantap. Kampung sudah masuk tadi nih ya? Nggak usah lama-lama kan, ini juga anak kok. Maka rasanya ngetes. Oke, sudah siap. Sedikit sekali menunya. Langsung dicoba. Oke, menu dimulai. Santap siang dan salam menu Indonesia. Baik, jadi kembali lagi seperti kedua kalian saksikan seurutan kegiatan dari semenjak semaian kami di proyek kegiatan penanaman ala hidroponik hingga sampai memasak sayuran-sayuran itu ketika masuk masa panen dalam kurun waktu kurang lebih sebulan ya, penuh. Yang intinya bisa diambil kesimpulan begini, bahwa kegiatan hidroponik itu sendiri sebenarnya membutuhkan sedikit perawatannya, sih tidak terlalu berlebihan ya, menyita waktu, tapi bisa sambil lalu. Tapi yang hanya menjadi catatan perlu adalah bahwa
kondisi peralatan itu menjadi satu yang sangat penting. Misalnya karena di sini dikondisikan dia sebagai pipa yang memang bahannya agak terlalu tipis ya, sehingga pemasangan di antara sikunya itu kadang memang tidak terlalu bagus, sehingga dia sering terjadi kebocoran, dan itu yang bikin debit airnya selalu turun, berkurang, sekitar selalu nambah, dan sehingga harus menambah nutrisi lagi. Nah, karena ini masih sifatnya kit ya, kit awal dalam program bercocok tanam ini, jadi tidak jadi masalah ya, masih bisa kita perkirakan bahwa dengan 2 botol itu memang cukup untuk sekali proses panen. Sekalipun memang ada beberapa catatan malfunctionnya kegiatan ini di beberapa teman yang di sebelah barat sana. Ya, satu mungkin karena lokasi lahan yang tidak ada lahan sempit ya, nanti tidak ada halaman. Kalau ditaruh di luar itu akan beresiko, akan mengundang beberapa tangan-tangan jahil seperti itu, kaum jahiliyah. Dan beberapa catatan yang lain, beberapa sayuran juga kurang tumbuh dengan maksimal. Ternyata setelah diteliti, ternyata alat TDS-nya tidak menunjukkan keakurasian yang diharapkan. Karena beberapa teman juga sempat ada kesini ngecek pakai alat yang lain, dia bawa alatnya sendiri, ternyata memang ada yang beda 200. Bahkan yang paling parah, satu alat itu kalau diukur dengan yang tempat saya di sini menunjukkan 1000, dia malah menunjukkan 2000 TDS-nya. Jadi bisa dikatakan dia 2 kali lipat lebih tinggi, sehingga kalau tidak salah, apalagi salah membaca kondisi nolnya, desimal belakangnya yang tidak terpantau di awal-awal, tidak diberitakan secara gamblang ya oleh pelatihnya. Jadi kita belajar melalui serangkaian kegiatan yang kita lalui ya. Jadi seperti itu yang lebih baik sih. Tapi ya itu juga hasilnya tidak bisa seragam satu dengan yang lain, beda-beda pengalaman. Jadi intinya sih cukup bagus, karena dengan menikmati hasilnya kita bisa, ya itu saya bilang ya, jerih payahnya terukur. Dan memang kalau dibuat skala kecil seperti ini akan cukup untuk tindakan berikutnya ya, menanam akan bisa dikatakan cukup rugi ya secara pembiayaan, karena satu, listrik dia tetap berjalan, sementara harga sawinya sendiri satu ikat itu cukup murah ya. Kita beli itu bisa hanya 1000, ada yang 3000, macam-macam jenis sayurnya, dengan hanya berapa lobang itu ya kemarin maksimal. Jadi kalau dikatakan dengan biaya operasional dengan tanaman yang hanya segitu, itu akan menjadi sangat tidak masuk akal ya secara konversi biaya untung rugi dalam dunia bisnis. Tapi jika memang lahannya lebih banyak, spot pipa-pipanya lebih panjang, dengan kondisi air sirkulasi yang tetap dengan jumlah yang sama, dan sayurnya bisa lebih banyak, secara itu bisnisnya mungkin masuk. Nah itu dia, itu yang menjadi satu catatan penting ya. Dan termasuk jenis orangnya. Ketika saya menelusuri tentang pengadaan media tanam hidroponik ini, ternyata memang sebenarnya awalnya adalah ditujukan untuk pemberdayaan satu komunal, di mana di tempat itu sendiri memang dia akan dikondisikan dengan bentuk semacam greenhouse gitu ya. Jadi ketika dia hujan, dia tidak akan terganggu oleh hujan, dan panasnya, jika ada panas sebentar itu akan panas itu terjebak, yang akhirnya itu cukup bagus untuk sirkulasi hawa yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman hidroponik. Nah ternyata program itu berubah, sehingga ujung-ujungnya bukan lagi pendekatan secara komunal, tapi lebih ke personal, beberapa orang yang dibagi. Tapi dengan catatan sebenarnya program tanam ini hanya cocok untuk tipe orang-orang yang mungkin sedikit punya jiwa telaten ya untuk merawat. Sementara kalau nggak sabar ya memang begitu, patah semangat di tengah jalan, ngomel-ngomel yang banyak, jadi seperti itu ya. Dan akhirnya yang perlu saya pertimbangkan kemarin, dialog dengan beberapa rekan, baik dia secara fungsinya pendamping masyarakat hutan khusus untuk dunia pertanian, termasuk siapa juga yang menyusun program ini. Jadi pendekatan komunal dan personal itu sendiri memang di luar dugaan ya, ada alasan satu dan lain hal. Dan tentu saja sebagai bentuk yang lebih simpel lagi, sebenarnya ada kegiatan yang memberdayakan masyarakat itu dengan hanya cukup membagikan
ember besar yang kapasitas 70 liter, kemudian dengan menempatkan berbagai memanfaatkan sampah-sampah plastik, bekas-bekas botol-botol aqua, lalu dipasang di pinggir melingkar, air diisi penuh, lalu diberi benih ikan lele, sehingga itu ada double manfaat, yang bisa makan sayurnya sekaligus ikan lelenya. Sementara lele memang dikenal sebagai ikan yang hantam kromo aja dia mau dikasih makan, jadi ampas-ampas dari dapur apa yang ada itu bisa dibuang di sana, sehingga dia bersinergi dengan menghasilkan kotoran yang akan dikonsumsi oleh kangkung, yang hampir mirip sebenarnya dengan konsep hidroponik, cuman hanya beda kemasan dan ini saja ya. Dan itu tentunya bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan konsep-konsep pendekatan itu sih sebenarnya lebih konsepnya ada. Kalau dulu kita bicara, kalau dunia beras dalam Repolita pemerintahan ala Pak Harto ya, dulu ada pendekatan swasembada pangan. Nah, begitu masuk di tahun 2000, di mana kita ini secara global mengalami namanya iklim perubahan global, baik itu yang panas panjang, El Nino, maupun nanti hujannya yang berkepanjangan, versi pembalikannya La Nina. Itu kita banyak diterpa ya oleh isu-isu tentang kerawanan pangan, sehingga dari semenjak ada kerawanan pangan muncul lagi ketahanan pangan. Nah, terkait dengan kegiatan yang semacam ini, baik hidroponik maupun tanaman-tanaman tadi yang di ember yang muncul ya, temanya itu lagi kedaulatan pangan secara masyarakat yang bisa dilakukan lebih mandiri. Bahkan ada salah satu gerakan kelompok teman-teman Islami ya yang menyalurkan bantuan-bantuan seperti itu, ember seperti itu, dengan penyertaan bibit dan bibit kangkung sekaligus bibit ikannya. Ya memang akan lebih murah, jauh akan lebih murah jika dikonversi dengan biaya pengadaan dari 1 unit rak hidroponik yang ada ini sekarang. Ya tapi tentu saja itu sebagai bentuk latihan, tidak ada masalah ya buat kami, karena itu juga berwawasan edukasi. Terlepas bahwa kemungkinan divariasikan jika ada sedikit lahan di sini, mau ada tanah, itu tentunya akan bisa lagi dikembangkan menjadi tentang pertanian apa yang disebut dengan permakultur seperti itu ya. Nah, itu kembali lagi ke minat dan kepentingan masing-masing pihak maupun individunya. Oke, sekian ya ulasannya. Terima kasih menyimak. Tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi. Tetap kreatif di rumah. Jadi stay at home itu selalu punya bobot ya, tidak hanya tidur-tiduran saja. Oke, demikian ulasannya. Semoga ada nilai manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Mbok D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa.